Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom juga kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di lantai bawah, dan kepada seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah secara online. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah doa kita pada malam hari ini. Kita mau menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita, Dia Allah penolong kita. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab nama-Mu yang kudus. Engkau yang layak kami agungkan, Engkau yang layak kami muliakan ya Bapa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati yang tulus, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kami menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Sebab nama-Mu, sebab nama-Mu serukan, ku menyembah, ku menyembah-Mu. Amin. Kami sembah Tuhan, ku sembah-Mu. Kami menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, Tuhan.
Kau Allah yang layak kami agungkan, Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu, kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau, kami sembah Engkau Raja kami. Haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat ya Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Nama-Mu Tuhan berkuasa. Haleluya. Glory bagi-Mu. Kami sembah Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur ya Bapa. Sungguh Engkaulah Allah kami, Engkau penolong hidup kami, Engkau sumber keselamatan kami ya Bapa. Kau kami sembah, Kau kami sembah. Haleluya. Syukur bagi-Mu ya Bapa, syukur bagi-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dalam lemah kami, Engkau kuatkan kami. Dalam duka kami, Engkau yang selalu menghibur kami. Engkau memberikan kami harapan ya Bapa. Engkau Allah kami yang hidup. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa. Hanya Kau penolong di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kuasa-Mu begitu besar bagi kami. Engkau yang berkuasa atas seluruh ciptaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolong hidup kami. Engkau yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Selalu setia bersama dengan kita. Yang selalu setia bersamaku. Katakan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kami Bapa. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kami percaya, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Kau Tuhan yang ajaib, Tuhanku terlebih besar. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku.
kembali dengan iman, dengan sungguh katakan, Kau Tuhan penolong hidup kami. Tuhan penolongku, amin, yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah Bapa, sungguh ku berserah, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Kau Tuhan terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu ya Bapa terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Bapa, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersyukur, mari menyembah Tuhan. Dialah Allah penolong kita, Dialah Allah kubu pertahanan kita. Dia Allah yang tak pernah mengingkari janjinya. Dia sumber pengharapan kita, Dia Allah sumber pertolongan kita. Mari kita bersyukur, menaikkan segala sembah kita kepada Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu ya Allah yang hidup. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap pertolongan-Mu ya Bapa, untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami. Kami sungguh bersyukur. Dengan apa Tuhan kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Ajari kami ya Bapa untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Ajari kami untuk boleh mengerti akan setiap kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Haleluya Bapa, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Oh haleluya. Mari Tuhan, Kau menjamah setiap hati kami. Kau memulihkan setiap hidup kami ya Bapa. Haleluya.
Terima kasih kuasa-Mu besar bagi kami. Kami sembah Engkau Allah kami. Kami sembah Engkau Allah kami. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Bapa. Glory bagi-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Kau kami sembah, Kau kami masyurkan Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kau menolong hidup kami. Kau melawat setiap hidup kami Bapa. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagi-Mu Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia Allah yang selalu setia menolong setiap kehidupan kita. Dia Allah yang selalu setia bersama-sama dengan kita. Ketika kita meninggalkan Tuhan, Dia selalu setia dengan kita. Dia selalu memberkati kita, Dia selalu menyertai kita. Selayaknya kita bersyukur kepada Bapa. Dia Allah kita, Dia Tuhan kita. Kita tidak dapat membalas setiap kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah menyelidiki setiap hati kita sampai ke kedalaman hati kita. Biarlah Allah yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita mempersembahkan setiap tubuh kita, seluruh tubuh kita kepada Tuhan, untuk dipenuhi oleh Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Selidikilah setiap hati kami ya Bapa. Lihat hatiku. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Bapa? Sungguh mengasihi Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau yang Maha Tahu. Engkau yang menilai hidup kami. Yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Dengan sungguh, dengan iman, Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki hati kami Bapa. Lihatlah setiap hati kami. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati yang pernah setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati yang pernah setia. Kau dapati yang pernah setia. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Sudah pasti Tuhan, ketika Engkau menyelidiki hati, pikiran kami, sudah pasti Engkau akan menemukan di sana ada banyak kemunafikan, akan ada banyak kesalahan, kekurangan yang kami sembunyikan, akan ada banyak Tuhan menemukan kelemahan-kelemahan. Namun Tuhan, pada hari ini kami bersyukur, berterima kasih. Kami membuka diri kami, memberikan hati kami untuk diselidiki, untuk diperiksa. Karena kami tahu ketika Engkau menemukan kekurangan kami pun, Engkau tidak menghakimi kami. Engkau ingin menolong kami Tuhan. Engkau ingin menolong kami sekali lagi. Bukan untuk membinasakan kami, Engkau ingin menolong kami. Seperti Tuhan sudah kerjakan di waktu-waktu yang lampau. Pada hari ini juga, biarlah firman Tuhan mengoreksi, meneguhkan, menambahkan iman kami. Terima kasih untuk semua pujian yang sudah kami naikkan, baik itu pujian yang mengagungkan Tuhan, maupun keluhan-keluhan dan ungkapan isi hati kami. Biarlah itu mempermuliakan nama-Mu Tuhan, menolong kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Kami rindu untuk merenungkan lagi firman-Mu, sebelum kami mengambil waktu istirahat kami malam ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Iya, karena di rumah kami memang ada peliharaan ya, yang berkaki 4 itu namanya Jenny. Jadi selalu saja saya memperhatikan dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari hewan yang satu ini ya. Karena di Alkitab tidak salah kalau kita belajar dari hewan. Malah di Alkitab banyak pelajaran-pelajaran yang Tuhan inginkan kita harus belajar dari hewan. Salah satunya belajar dari semut, dari burung pipit, dari tumbuhan, bunga bakung, dan sebagainya, ilalang. Ada banyak pelajaran. Nah, kalau saya memperhatikan hewan peliharaan kami ini, si Jenny ini, hari-hari ini karena di pastori yang sudah kita doakan untuk dipakai, sudah selesai, itu sekarang ada 2 pintu. Ada 2 pintu keluar, 1 pagar, yang satunya lagi pintu keluar dari kantor. Nah, si Jenny ini adalah hewan yang hari-hari ini karena sudah ada 2 pintu, maka dia menggunakan kesempatan. Sangat-sangat pintar menggunakan kesempatan, hilaf-hilaf. Kalau tidak pintu yang satu, maka pintu yang lainnya. Jadi setiap kali orang membuka pintu, si Jenny ini sudah mencari kesempatan kapan pintu itu lupa ditutup. Karena begitu lupa ditutup sebentar saja, dia bukan mau lari memang, tapi dia pengen jalan-jalan. Karena tidak ada orang khusus di rumah kami bawa hewan jalan-jalan keluar. Yang namanya hewan kan butuh jalan-jalan, rupanya bukan kita saja. Jadi dia begitu lihat pintu terbuka langsung pergi keluar berapa menit, nanti balik lagi. Saya perhatikan, hewan saja pintar mencari kesempatan. Hewan saja pintar mencari kesempatan yang baik untuk dia rekreasi begitu ya.
Nah malam hari ini kita mau belajar, tapi bukan saya mengatakan mari kita seperti anjing. Tidak, tidak sama sekali. Mari kita belajar juga untuk pintar mencari kesempatan mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita membaca Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 27, 3 ayat malam ini kita renungkan. Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai 27, demikian firman Tuhan. Setiap kali membacakan firman, saudara bilang sama Tuhan begini di hatinya, Tuhan berikan saya iman. Ya, karena iman itu muncul dari membaca firman, bukan dari pintarnya pendeta khotbah ya. Jadi ketika baca firman langsung siap-siap, Tuhan tambahkan imanku, gitu ya. Ayat 25 sampai 27. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita ini adalah sesama anggota. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27 mari kita baca bersama-sama. Ayat 27, 2 ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pintar menggunakan kesempatan. Nah ayat 27 ini merupakan kalimat negatif ya atau larangan. Karena dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Loh, kenapa ada larangan ini? Coba kalau ada di jalan raya gitu ya, disebutkan di sana. Jangan belok kiri. Menurut saudara kira-kira kenapa Departemen Perhubungan dan polisi membuat larangan di situ? Kenapa? Karena ada apa di situ? Karena di sana sering orang belok kiri dan kecelakaan. Akhirnya ditulislah, jangan belok kiri di sini, dilarang belok kiri di sini. Nah Rasul Paulus ketika dia mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis, maka pertanyaan saya, ada apa dengan iblis? Iblis adalah satu makhluk yang pintar mencari kesempatan. Gitu loh. Logikanya, gampangnya ayat ini maksudnya begitu. Jangan kamu beri kesempatan kepada iblis. Karena apa? Karena iblis itu pintar cari kesempatan. Ada banyak ayatnya. Setelah dia mencobai, lalu dia pergi ke pinggir, ke pesisir, ke pantai. Di sana dia mencari kesempatan. Kemudian disebutkan dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum, dia mencari orang siapa yang bisa diterkamnya. Dan seterusnya. Sudah jelas di Alkitab ini saya ringkaskan bahwa iblis itu sangat pintar mencari kesempatan. Nah ketika Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus, sebenarnya saya coba ganti kalimat positifnya ya. Tadi kan negatif ya, larangan, jangan. Sekarang saya coba rubah. Nasihatnya Paulus itu kepada jemaat di Efesus begini. Pintar-pintarlah cari kesempatan. Amin saudara, gitu loh. Jangan berikan kesempatanmu itu kepada iblis. Itulah maksudnya. Pintar-pintarlah menggunakan waktu. Jangan berikan waktu itu kepada iblis. Lewat ayat 25, 26, jangan berdusta, marah dan sebagainya. Ada banyak di sana. Nah, malam hari ini Tuhan ingin menasihati kita. Ini sudah mau mengakhiri tahun 2020. Lewat firman Allah ini saya sedikit ingin menasihati kita. Ayo. Kita itu adalah ciptaan Allah. Kita itu adalah anak Allah yang pintar mencari kesempatan. Loh kok bisa Pak Stephen? Iblis kok yang pintar cari kesempatan. Kita masa? Loh, kita juga pintar cari kesempatan. Paulus juga menasihatkan ini kepada jemaat di Efesus. Pintar-pintar cari kesempatan. Buang dusta. Jangan suka marah. Kalau marah pun jangan sampai 12 jam. Jangan sampai matahari terbenam.
Karena iblis itu pintar cari kesempatan. Saya kasih contoh mengapa manusia itu pintar cari kesempatan. Ya, bagi saudara yang bekerja, yang berbisnis, pasti pintar cari kesempatan. Saya kasih contoh saja. Para pedagang-pedagang itu pasti begini. Saya mau bikin jualan sayur, mau jualan sayur. Pasti yang dia lakukan itu apa? Dia mikir. Wow, dia lihat setiap jam 6 ada orang lewat jalan sini banyak sekali. Ada ibu-ibu banyak lewat. Lah, langsung dia berpikir, aku taruh di sini saja tempat jualanku. Itu manusia pintar cari kesempatan. Bapak ibu yang punya uang di akhir tahun ini, jangan pura-pura nggak tahu. Pasti sudah cari tiket murah. Pasti sudah cari-cari tempat di mana berlibur. Saya lihat itu, ada masih jemaat di GPT, saya tahu, tapi di Surabaya, di Batam. Itu ada seorang jemaat anak pendeta. Itu pintar sekali cari tiket yang murah. Sampai dia itu jalan ke Singapura, ke Australia, ke Perancis, ke Cina, ke Jepang. Itu dengan 100.000, 0 rupiah, gitu-gitu. Karena dia pintar cari momentum, cari kesempatan, cari tiket-tiket yang murah. Nah, buktinya manusia itu pintar cari kesempatan. Ya, itu sebabnya ada istilah kan, cari kesempatan itu loh. Iya, cari kesempatan dalam bayangkan manusia itu loh, dalam kesempitan pun dia bisa mencari apalagi dalam kelonggaran. Nah, saya ringkaskan saja nasihat Tuhan untuk kita malam hari ini. Sebagai anak Tuhan, jangan kalah dengan iblis, gitu loh. Jangan kalah dengan iblis. Oleh sebab itu, buanglah dusta. Ya. Berkatalah jujur. Carilah kesempatan mendekat kepada Tuhan. Pintar-pintarlah cari waktu untuk beribadah. Enggak tahu mengapa ya, setiap ibadah doa itu saya kok senang. Kenapa selalu menasihati lewat firman Allah selalu tentang ibadah ya. Saya ingat-ingat khotbah saya, kenapa selalu Tuhan bawa? Bukan saya buat-buat, saudara. Pintar-pintarlah mencari kesempatan kepada Tuhan, bukan kepada iblis. Ya, sigaplah mencari kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Karena ada banyak alasan. Pak, saya mau lagi lembur. Pak, saya lagi, ya kalau ditanya mungkin banyak alasan mengapa tidak ikut ibadah doa. Yang sekolah, Pak, ujian Pak, tapi coba jujur. Saya bilang, jujur kau, jujur kita, jujur kalian kepada Tuhan. Saya mau tanya, coba hitung dulu, jujur. Kamu YouTubean, Facebookan, WA-an, medsosan satu hari, coba counting, coba hitung di handphonemu itu, berapa jam. Coba jujur dulu. Coba jujur, berapa lama kamu nonton drakor? Berapa lama kamu, apa sajalah dengan waktu-waktumu yang ada dengan hal-hal yang begitu, berapa lama? Ayo jujur. Kenapa kamu kalau setiap mau ibadah itu banyak alasan itu? Lagi banyak cucian Pak. Tuhan bisa marah itu. Kok bisa banyak cucian itu loh? Kenapa enggak cari kesempatan di waktu-waktu yang lain untuk cuci? Banyak PR Pak kalau yang sekolah. Kayak masuk akal juga ya, banyak PR gitu. Tapi coba hitung, jujur dulu. Berapa lama kamu main game? Berapa lama kamu main media sosial? Ayo jujur. Ayo jujur. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Berikan banyak kesempatan kepada Tuhan untuk menolong hidupmu. Amin. Kasih banyak kesempatan. Mengapa kita tidak banyak ditolong? Kenapa kita tidak banyak tertolong? Karena memang waktu kita, kesempatan yang kita berikan itu hanya kepada dunia ini. Hanya kepada dunia ini. Ayo jujur.
Kalau saya tidak terlalu kasar mengatakan berikan waktunya kepada iblis, kita kebanyakan waktu kepada iblis. Kita kebanyakan beri waktu kepada dunia. Sungguhan, saya sudah perhatikan di seisi rumah saya juga termasuk. Kalau sudah waktu selang senggang begitu, semua tenang, saya kira sedang menyembah Tuhan. Padahal semuanya sedang, saya lihat internet itu gedip-gedip begitu kencang. Ternyata kita semua sedang menggunakan paket data. Bukan tidak boleh, tapi tolong banyak-banyaklah sekarang mulai hari ini beri kesempatan kepada Tuhan. Amin. Kalau saya perhatikan pendeta sudah coba, saya kadang buka mata loh berdoa. Kalau pendeta sudah cukup panjang, agak panjang berdoa, udah gelisah. Gelisah. Khususnya doa makan. Panjang sekali doa. Tapi coba kalau hal-hal yang lain. Betah sekali kita di kursi yang sama itu. Khotbah, pendeta khotbah sedikit. Saya dengar kesaksian, saya lihat sendiri juga. Aduh Tuhan tolong. Kayak panas saja kursi itu. Tapi coba kalau drakor atau Facebookan atau apa, saya lihat itu. Sampai berjam-jam, tidak habis-habisnya. Ayo jujur kita. Nah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Memang kita tidak sedang banyak memberi kesempatan kepada iblis. Tapi saya mau menasihati diri saya dan kepada kita mulai hari ini. Tolong perbanyak kesempatan untuk Tuhan. Amin. Caranya bagaimana? Ada banyak cara. Baca Alkitabnya dong. Buat renungan-renungannya dong. Tadi di mobil dalam perjalanan saya perhatikan perbincangan istri saya dengan anak-anaknya. Dikasih tahu mengenai review film. Review sebuah film itu membutuhkan waktu yang panjang kata anak saya. Dalam hati saya begini. Tapi saya tidak ngomong tadi. Dalam hati saya gini. Coba kalau mereka mereview firman Tuhan ya. Isinya Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 50 di review gitu ya. Di review gitu, direkam gitu di YouTube. Lalu bikin konten namanya review film firman Allah gitu. Lalu ketika Maria mendengar ketakutan. Lalu di review saudara. Ini inspirasi, coba dibuat saudara. Buat konten review tentang firman Allah. Ada jemaat yang malas membaca itu mau dengar gitu loh. Di review kebenaran. Jadi sebenarnya Raja Salomo itu saudara, ketika dia begini-begini, ada banyak orang tidak tahu. Kok jadi review firman Allah ya. Jadi mari saya mendorong kita di akhir tahun ini, perbanyak kesempatan untuk Tuhan menolong hidup kita. Amin ya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Yang mengingatkan kami lagi malam ini untuk membagi waktu kami, kesempatan untuk Tuhan berbicara, kesempatan Tuhan mengisi otak kami, kesempatan Tuhan mengisi hati kami. Ampuni kami Tuhan, 12 jam kami lalui satu hari, itu banyak sekali diisi dengan banyak hal. Tapi kami mau belajar dulu sedikit demi sedikit. Mulai hari ini pulang dari sini setelah saya mendengar firman ini, kami mau isi hati pikiran kami dengan hal-hal yang rohani juga. Mengimbangi iblis yang suka mencari kesempatan menjatuhkan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Ini hidup kami, hamba berdoa dan menyerahkan segala rancangan pelayanan kami khususnya di akhir tahun ini untuk Natal Tuhan. Tolong campur tangan untuk panitia, besok panitia dan para jemaat-Mu yang rela untuk mulai dekorasi. Kiranya Tuhan beri kekuatan, kesempatan untuk pilkada esok hari khususnya pemilihan kepala daerah di Sidoarjo. Kami mohon berikan kami pemimpin yang baik untuk menolong Sidoarjo Tuhan yang begitu banyak masalah. Untuk menolong Sedati ini khususnya Tuhan. Entas dari berbagai persoalan. Tuhan campur tangan. Terpilihlah seorang bupati, wakil bupati yang mencintai Engkau. Terpujilah Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, sidang jemaat-Mu, dan juga panti di mana kami melayani beribadah. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, dalam berkat Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya.